Oke, nih hari kita mau ngebahas soal review game Upin Ipin nih, yang sekarang tuh akhirnya jadi drama, tai. Jadi game Upin Ipin lo tahu kan kemarin ini rilis. Dari sebelum rilis aja tuh udah ada banyak persoalan-persoalan. Pas rilis juga banyak persoalan. Nah, terakhir tuh sekarang jadi ajang tuduh-tuduhan orang. Ya, lu udah tau lah ceritanya tuh ya pas sebelum rilis ya, di mana developernya tuh game Streamline Studio tuh dikomplain sama orang-orang sono. Jadi mereka bilang katanya kalau gaji-gaji mereka tuh belum dibayar. Mereka juga seruin katanya boykot aja ini game. Dan di Malaysia sendiri tuh akhirnya banyak orang gitu loh yang speak up soal ini masalah gitu. Suruh kalau studionya itu ngeberesin kewajiban-kewajiban mereka. Nah, terus pas rilis, itu tuh ini game katanya kayak di-spam sama review-review jelek gitu loh. Jadi banyak banget review-review jelek, dan akhirnya tuh jadi ajang tuduh-tuduhan orang. Tapi gue bilang sih sebenarnya bukan spam review ya. Soalnya banyak streamer-streamer gede nih dari sini sama yang di sono tuh punya pendapat gitu loh tentang ini game, penilaian-penilaian nih. Satu tuh mulai dari alur ceritanya, katanya yang kagak jelas. Terus kedua banyak bug-bug gitu. Bug-bugnya juga kocak-kocak, dimana kayak ada orang jalan, terus bisa nyangkut lah. Terus Uncle Mutu lah yang katanya nongol melulu, habis itu ngebug nggak pakai celana. Sebenarnya bukan nggak pakai celana sih, tapi itu celananya hilang. Dan ini tuh akhirnya dijadiin meme sama orang-orang sini. Habis itu juga ada bug-bugnya juga di mana tuh bisa nge-freeze dan itu force close dan lu kayak mesti ngulang lagi. Cuman mereka sama-sama ngakuin sih katanya kalau ini game itu 3D-nya bagus banget gitu loh buat ya buat kelasnya developer-developer lokal lah. Dan mereka bilang katanya kalau ini game itu kayak kelewat dipaksain gitu loh. Jadi mestinya belum rilis, cuman ya udah ini udah main dirilis aja. Nah, belakangan tuh review jeleknya tuh makin menjadi ya. Banyak orang juga yang komen tuh di review tuh yang nyeleneh-nyeleneh. Maksudnya katanya kasih fitur buat gebukin si VC lah. Terus ada komen-komen juga, ya yang lu tau lah, ngarang-ngaranya ke sono. Dan belakangan ada orang-orang sono tuh yang nuduh katanya kalau ini game tuh gatot gara-gara orang sini gitu loh. Jadi nge-spam review-review jelek yang akhirnya bikin ini game tuh image-nya jelek. Jadi orang nggak mau beli, jadi gatot. Kalau gue bilang sih enggak ya. Satu tuh dari permasalahan yang itu orang pada bilang belum rilis. Kan lu udah bisa lihat kan banyak orang tuh yang berpendapat kayak begitu. Kalau gue bilang sih ini game ngalamin over budget ya. Apalagi ada berita tuh kalau di sana tuh mereka nggak bayar gaji. Ya over budget tuh maksudnya mereka udah planning nih budgetnya segini atau duitnya cuma dianggarin segini. Cuma akhirnya tuh ya budgetnya ngelampauin batas gitu loh. Dan akhirnya mereka pikir daripada ya udah ini mereka udahlah rilis aja gitu. Tapi kalau gue bilang sih masalah-masalah kayak gini mesti diselesain ya. Misalnya ada isu-isu bayar gaji. Kadang tuh kayak isu-isu kayak gini tuh yang justru tuh bisa ngegagalin itu game. Mungkin kelihatannya sederhana ya, atau dipikir juga ini persoalan internal. Cuman dimana kalau udah ada orang ngomong boykot lah, habis itu seruin-seruin ke publik lah, dan banyak publik yang respon, itu bisa jadi salah satu faktor loh. Terus kalau dari segi alur sih, gue bukan yang ngebelain ya. Cuman kalau dari segi alur kan, ya namanya game anak-anak gitu loh. Lu mau gimana alur yang jelas? Kan emang kebanyakan rata-rata game anak-anak itu yang ngejual karakternya. Dan biasanya alurnya itu ya ceritanya jadi kagak jelas. Emang udah biasa gitu. Terus kalau soal bug ini sih yang mereka perlu beresin ya. Jadi kayak di update-update gitu. Cuman gue sih kalau dilihat dari sekarang posisinya rada pesimis ya. Secara kan kalau lu mesti ngeberesin bug itu artinya lu mesti memperkerjakan orang lagi. Dan yang jadi pertanyaan, apakah mereka rela gitu buat ngeberesin ini bug gitu, mempekerjakan orang lain. Karena cost-nya itu sih gue feeling gue sih nggak bakalan kecil loh buat ngeberesin yang begini-begini. Nah, terus kalau soal review sih gue bilang ya buat orang yang di sono ya. Kalau review-review emang ada satu dua biji yang nyeleneh, cuman itu gak bisa jadi patokan. Masalahnya kan dibilang spam review. Tapi lu lihat reviewnya sendiri tuh di Steam tuh gak banyak gitu loh. Jadi cuman orang-orang tertentu aja. Dan rata-rata tuh ya review jelek tuh mereka beneran beli loh, bukannya refund. Sedangkan lu lihat deh,
Yang refund itu bahkan ya kasih review bagus pun ada yang refund gitu loh. Jadi itu nggak bisa dibilang spam review jelek lah. Kalau gue bilang nih lebih kayak tuduhan-tuduhan nggak berdasar. Dan menurut gue orang-orang sini juga jangan kepancing sih sama orang-orang kayak gitu. Kalau gue bilang kadang tuh ada orang-orang yang ya oknum-oknum lah yang sengaja ke nge-rage bait gitu, kasih tuduhan-tuduhan yang kagak bener gitu loh. Jadi dari sini jangan kepancing, di sono juga jangan kepancing lah gue bilang ya. Tapi menurut gue ini game rada salah sasaran sih. Salah sasarannya bagaimana? Karena dengan harga game segitu, lu buat sasaran anak kecil kayaknya kurang pas deh. Ya ngomong kasarnya biar kata anak kecil nggak megang duit, yang beliin tuh ortunya. Dengan harga segitu tuh gue rasa gak banyak gitu loh anak kecil yang mau beli ini game. Dan ujung-ujungnya yang main rata-rata ya orang yang iseng-iseng gitu, pengen main aja gitu, pengen apa, nostalgia. Dan streamer-streamer lah, menurut gue itu juga salah satu faktor sih jadi ini game gatotnya kenapa. Ya biar kata gue nggak mainin ini game ya, tapi gue dari 1-2 jam nontonin streamer-streamer sih gue udah bisa ngambil kesimpulan. Tapi overall, iya gue sih ngarepin ini game sukses lah. Nggak yang kayak orang-orang pada bilang, mampus atau apa gitu. Enggak lah. Oke, sekian gitu aja ya bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.